Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pertama. Ketemu di presentasi pertama saya di pertemuan yang kedua. Presentasi pertama di pertemuan kedua. Kita ngomongin berbagai hal pokok yang merupakan pendahuluan, sebuah pengantar untuk mengenal lebih dalam nantinya terkait dengan ilmu hukum. Kita ada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana hukum yang ada di tengah masyarakat ini keberadaannya itu bagaimana. Apakah penting ataukah tidak penting? Nah, penting atau tidak penting suatu urusan ini secara ilmiah lazim disebut sebagai urgensitas. Urgen itu penting. Kalau pentingnya itu urgensitas. Urgensitas ilmu hukum, pentingnya hukum dan juga pentingnya ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat itu apa? Sebelum ngomongin tentang ilmu hukum ya tentu kita harus belajar lebih jauh bagaimana keberadaan hukum dalam masyarakat juga dalam negara. Penting atau tidak penting? Kalau dalam negara jelas, nanti kita akan melihat bagaimana hukum menjadi alat kekuasaan negara. Jadi kekuatan negara itu letaknya tidak hanya secara fisik, dengan adanya angkatan bersenjata, dengan adanya aparat penegak hukum, bukan itu, tapi terletak pada hukumnya. Oleh karena itu nanti hukum bisa menjadi alat kekuasaan negara. Apakah cuma itu? Kalau hukum sebagai alat kekuasaan negara, terus kita apa? Ya, hukum ini terkait dengan pentingnya hukum, yang terkait dengan penilaian hasil dari hukum. Hasilnya, output dari hukum, output dari penilaian hukum diantaranya seperti apa? Sah, tidak sah, legal atau ilegal, konstitusional atau tidak konstitusional. Nah, penilaian seperti ini sangat penting sebagai legitimasi kekuasaan bagi negara, juga bagi penguasa. Misalnya ini legitimasi mereka pemerintah, legitimasi mereka berkuasa, legitimasi bagi mereka untuk mengatur warga negaranya. Nah, kita sebagai warga negara juga diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian, juga legitimasi keberadaannya. Misalnya legitimasi keberadaan bahwa saya sah loh sebagai warga negara, saya sah loh mempunyai hak milik, saya berdasarkan hukum loh punya hak mendapatkan pendidikan, misalnya bersekolah, mendapatkan pendidikan, menikah, punya keturunan, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan legitimasi. Legitimasi tidak mungkin diperoleh apabila tidak ada dasar hukum di dalamnya. Nah, itulah bagaimana letak pentingnya, letak urgensitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya
tidak hanya ada di tangan negara, tidak hanya di tangan negara, tapi warga negara pun punya hak, mempunyai legitimasi atas dirinya, atas tindakannya, dan legitimasi ini tidak mungkin diperoleh tanpa adanya hukum yang mendasarinya. Bisa dipahami ya? Ya. Tuh. Ya, pertanyaan-pertanyaan latar belakang manusia butuh hukum itu silahkan jangan renungkan. Terus sebelumnya, ketika di masa sekarang ini hukum menjadi bahan pokok, bahkan menjadi sengketa, legitimasi ini menjadi sengketa antar warga negara, juga antara negara dengan warga negaranya. Menjadi ya sengketa ini ya karena konteksnya dalam bernegara, hukum ini menjadi hal yang pokok. Itu sebelum adanya negara, kita sebelum adanya negara NKRI misalnya, nah, apakah sudah ada hukum di sana? Ya, ini juga penting untuk melihat keberadaan hukum tidak hanya sebagai a tool of social engineering, tapi melainkan sebagai living law. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau hukum yang hidup dalam masyarakat tentu tidak tergantung pada ada tidaknya negara, tapi ada tidaknya masyarakat. Selama ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Ingat ya, kalau dalam pandangan living law ini, hukum tidak tergantung pada negara, tapi melainkan tergantung pada masyarakat. Apakah selama ada masyarakat, karena dalam masyarakat nanti pasti ada keteraturan, dan keteraturan itulah yang disebut sebagai hukum. Berbeda kalau law of social engineering, ini agak kita perluas ya, social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Social engineering itu rekayasa sosial atau mengengineer, merekodoyo merubah bentuk masyarakat. Nah, masyarakat yang cenderung dijadikan objek. Subjeknya siapa? Penguasa. Nah, ini menunjukkan adanya relasi antara negara dengan warga negaranya. Nah, ini relasi antara negara dengan warga negaranya. Ini pennya warna ini toh ya. Ada yang lain. Oke, next wis. Kita beranjak ke masalah definisi hukum. Definisi hukum. Ya, definisi hukum itu tidak tunggal, tapi para ahli dengan berbagai latar belakang pendidikannya maupun konstruksi berpikirnya ini bisa berbeda satu sama lain. Lain lubuk, lain belalang, lain orang, lain pula pikirannya. Dan dalam mereka mendefinisikan itu tentu saja bisa berbeda-beda. Tapi meskipun demikian, kita bisa menarik kesimpulan dengan melihat bagaimana sih apa sih persamaan dari
pendefinisian yang mereka kemukakan. Nah, ini. Terus misalnya Plato itu seorang filosof yang keberadaannya sekitar 300 tahun before centuries, sebelum Masehi. Nah, ini filosof yang sangat kuno sekali, tapi meskipun demikian warisan-warisan Yunani terkait dengan dunia akademik itu sangat-sangat penting, bahkan diwariskan dari dulu hingga kini, dari Yunani kemudian diteruskan oleh bangsa Arab diambil alih oleh bangsa Eropa. Warisan akademik ini kemudian disebarkan ke seluruh negara-negara jajahannya sebagai warisan keilmuan yang tidak terkira dan sekarang masih banyak dianut. Nah, kita lihat Plato melihat hukum ini sebagai peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Jadi melihat hukum ini sebagai peraturan, dan peraturan ini kedudukannya sebagai alat untuk apa? Alat ini tentu mempunyai tujuan, yakni memberikan ikatan masyarakat, atau istilah ilmiahnya lazim digunakan adalah kohesi sosial. Next, Hugo de Grotius, filosof Yunani juga. Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan hak. Atau law is a rule of moral action obligation to which is right. Ini kurang satu, right. Right. Betul, RIGHT. Right. Jadi isinya masih terkait dengan peraturan, dan peraturan itu menjamin tindakan moral ini berupa perintah yang ada unsur moralnya, dan ini moral ini menjadi tujuan dari hukum, tujuan dari peraturan. Peraturan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus mempunyai tujuan, dan moral inilah yang menjadi aturan, menjadi motif dari keberadaan peraturan. Tindakan moral itu apa? Untuk menjamin obligation itu kewajiban terhadap to which is right. Which is right itu kebenaran. Ini kebenaran itu bisa oleh yang membuat syarat ini diartikan keadilan. Ya, intinya peraturan ini butuh punya motif moral, dan motif moral yang diinginkan, moralitas seperti yang diinginkan adalah kebenaran, right, kebenaran, atau bisa diartikan juga sebagai keadilan. Pengertian ini tidak salah. Next, ini fontnya kebesaran ya. Siapa ini? Sudikno Mertokusomo, seorang ahli hukum, sarjana hukum Indonesia, melihat hukum, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah. Kaidah itu istilah lainnya adalah norma. Sama yang pertama dan kedua. Nah, ini aturan dalam kehidupan bersama. Kemudian
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan. Ya, relatif sama. Ini melihat bahwa hukum sebagai alat dalam kehidupan sosial, social life. Next, Utrecht. Ini banyak di anot. Utrecht sarjana hukum dari Belanda. Namanya diabadikan dalam sebuah kota, dan kota ini berasal dari nama universitas atau Universitas Utrecht di Belanda. Ya, beliau mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu berupa peraturan. Isinya apa? Tentang perintah atau larangan. Kemudian mengatur tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat, tertib sosial, kemudian ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Next apa ini? Lupa saya. Yuk, silahkan nanti dibaca, ini fontnya kebesaran ini. Dari laptop ke HP, di HP fontnya dibaca kebesaran. Ya udah, next way. Kemudian Muchtar Kusuma Atmaja. Beliau ini saya mengenalnya dulu waktu kecil sebagai Menteri Luar Negeri. Selain sebagai Menteri Luar Negeri, ternyata beliau ini juga sebagai sarjana hukum, dan beliau juga dikenal sebagai dosen. Beliau mendefinisikan hukum sebagai tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat kaidah, sebagai norma saja atau asas saja yang isinya aturan dalam kehidupan sosial, tapi juga menambahkan adanya institusi. Norma ini artinya apa? Norma ini tidak bisa berjalan tanpa adanya institusi, tanpa adanya lembaga-lembaga, tanpa adanya struktur-struktur kekuasaan. Dan nanti ada lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan terbentuknya norma, juga terlaksananya norma, hingga adanya prosesi sengketa terkait dengan norma. Norma itu istilah lain dari kaidah, dan salah satu norma yang paling utama dalam kehidupan bernegara ini adalah hukum. Ya, oleh karena itu ini istilah-istilah penting untuk merujuk hukum itu apa? Hukum itu ya norma itu ya kaidah. Nah, itu paling tidak kita punya asosiasi, punya pandangan awal supaya nanti tidak salah paham terkait pemahaman materi-materi kuliah di Fakultas Syariah. Ya, nanti Anda juga diproyeksi menjadi sarjana hukum nantinya. Nah, institusi tapi juga institusi berproses. Proses artinya apa? Ini terkait dengan sistem, adanya proses terkait dengan input sama output, input output, dan kemudian nanti prosesi yang ada di sistem ini terkait dengan komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling menyatu terkait satu sama lain untuk mewujudkan output yang diharapkan. Ini ketemu datanya ini nih, warnanya output. Coba ganti kuning. Nah, input output. Ini berarti terkait dengan hukum itu tidak
bisa berjalan sendiri, hukum itu hanya menjadi benda mati kalau tidak dihidupkan oleh lembaga-lembaga institusi yang ada dalam kehidupan kekuasaan. Dan prosesi penyelenggaraan baik pembuatan hukum maupun pelaksana hukum hingga sengketa terkait dengan hukum ini melalui proses. Dan proses itu terkait dengan pekerjaan input dan output. Dan proses bisa menjadi output nantinya adanya sistem yang mewujudkannya. Next. Udah 20 menit lebih malahan. Ya udah, coba kita sambung di materi selanjutnya. Utrecht, profesor hukum dari Belanda, memberikan batasan pengertian hukum terkait dengan ini istilah ini peraturan mengurus tertib dalam kehidupan masyarakat, sosial life and social law, ya, mengatur dalam kehidupan masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Next, itu masih definisi hukum. Unsur-unsur hukum, ya, terkait dengan definisi-definisi ini kita bisa melihat adanya unsur-unsur yang membangun adanya definisi-definisi hukum tadi. Di antaranya terkait peraturan yang mengatur tingkah laku. Kemudian peraturan hukum ini ditetapkan oleh lembaga negara. Ada institusi yang menyelenggarakan pengaturan hukum dan pelaksanaan hukum. Perlu lembaga, adanya lembaga. Dan nantinya ketika aturan hukum ini ditegakkan, ini karakter khusus dari hukum adalah punya karakter yang memaksa. Karena itu hukum dibekali dengan adanya sanksi yang tujuannya agar peraturan yang telah ditetapkan ini bisa dipaksakan keberlangsungannya untuk menunjang adanya tujuan hukum dalam kehidupan negara, yakni namanya kepastian hukum. Jadi nanti tujuan dalam kehidupan, tujuan keberadaan hukum dalam kehidupan negara tidak hanya melulu mewujudkan keadilan seperti teori etis, tapi juga mewujudkan adanya kepastian hukum. Dan dalam kehidupan bernegara, keberadaan kepastian hukum ini urgent untuk diwujudkan terlebih dahulu. Nah, ini karena dalam kehidupan negara memerlukan adanya kepastian hukum, dan ini dalam peradaban budaya hukum yang maju diwujudkan lewat adanya hukum positif. Ya, nanti kita akan belajar. Next. Nah, pengantar ilmu hukum. Ini ceritanya, ini pengantar, istilah mata kuliah pengantar hukum ini ditransisikan, diserap dari peradaban Belanda, dan peradaban Belanda diserap dari peradaban Jerman. Dan saya melihat nanti juga peradaban Jerman ini sangat dipengaruhi oleh peradaban Perancis. Ini peradaban yang telah
mengalami transisi kemajuan terkait dengan sisi pengetahuan hukumnya. Ya, istilah ini and leading to the Rechtswetenschap ini menggantikan istilah sebelumnya, ini Encyclopedia der Rechtswetenschap. Nah, kata ini bisa diterjemahkan sebagai mata kuliah sekarang, pengantar ilmu hukum. Ya, sebelum adanya mata kuliah pengantar ilmu hukum, para mahasiswa memakai mata kuliah ini, ensiklopedia terkait dengan ilmu hukum. Jadi kalau pengantar ilmu hukum ini diupayakan ada pengetahuan yang konstruktif yang memberikan pengenalan pada mahasiswa terkait dengan hukum yang akan dipelajarinya nanti. Nah, ini menggantikan kalau sebelum ini pengetahuan terkait dengan hukum ini dibentuk secara ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini terkait dengan ensiklopedia terkait dengan adanya ya seperti lebih tema-tema yang terkait dengan istilah-istilah hukum. Nah, ini semacam menjadi macam-macam berbagai varian pengetahuan di dalamnya yang belum terkonstruktif, tapi hanya sebagai petilan pengetahuan yang silakan dikonstruksi sendiri oleh pembahasannya. Nah, ini kalau dalam bentuk ensiklopedia ini mahasiswa yang diajarkan ini rentan tersesat, tentang salah paham terkait dengan hukum yang akan dipelajarinya. Ya, untuk mengatasi kerentanan ini, maka para pengajar di Fakultas Hukum berinisiatif untuk membentuk In Leading to the Rechtswetenschap sebagai pengganti ensiklopedia. Dan pengetahuan ini diserap di Indonesia pertama kali di Gajah Mada ya, dalam bentuk sebagai pengantar ilmu hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Next video tentang pengertian ilmu hukum.